Pada hari ini kita berjumpa dalam rangka kajian tafsir Al-Quranul Karim. Insya Allah kajian pada kesempatan hari ini akan kita Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Ini memberikan kesan kepada kita semua bahwa di dalam Ar-Rahmanir Rahim, zat yang maha pengasih dan zat yang maha penyayang. Sebagian orang bertanya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maliki yaumiddin. Pada ayat yang keempat ini, para ulama berbeda pendapat terkait dengan bacaan Malik, apakah dibaca panjang atau pendek. Sebagian ulama, terutama ulama Kufah, itu membaca Malik ini dengan bacaan panjang. Maliki artinya adalah sang pemilik. Sementara Qurra'ul Madinah wa fuqaha'uha dan beberapa ahli qiraat lainnya membaca dengan pendek mimnya. Malik artinya adalah maharaja, raja di raja. Baik bacaan Malik yang berarti pemilik atau Malik yang berarti adalah maharaja, dua-duanya dinilai oleh para ahli qurra, oleh para ahli qiraah Al-Quran sebagai qiraat yang mutawatirah, berasal dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu baik dibaca Malik maupun dibaca Malik, dua-duanya bisa dibenarkan. Hanya saja kita di Indonesia karena mengikuti riwayat Hafiz an Asim, maka kita membaca Malik yang artinya adalah pemilik. Yaumiddin arti yang umum atau makna yang umum adalah hari kiamat atau hari akhir. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala lah satu-satunya zat yang menguasai sekaligus memiliki hari akhir kelak, hari kiamat kelak. Tidak ada yang mampu menguasai semesta ini kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah mengatakan, Anal wahidul qahhar, sayalah satu-satunya zat yang maha kuasa, zat yang maha perkasa. Seluruhnya nanti di hari kiamat akan mati, luluh lantak, dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tinggal hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Maliki yaumiddin. Dialah Maliki yaumiddin, pemilik sekaligus penguasa hari kebangkitan atau hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Ini kalimat takdim wa ta'khir. Jadi kalau menurut kaidah asalnya itu adalah na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu ya Allah, wa nasta'inu iyyaka, dan kami meminta pertolongan kepadamu ya Allah. Tapi ketika susunan ini dibalik, yang seharusnya maf'ul ada di belakang, objek itu ada di belakang, lalu diletakkan di awal, maka kata para ulama ini punya faedah, punya maksud. Di antara maksudnya adalah untuk lil ikhtisas, hanya untuk atau hanya kepada Allah lah kita menyembah, dan hanya kepada Allah lah kita minta pertolongan. Kenapa hanya kepada Allah? Karena Allah adalah Rabbul Alamin. Allah adalah penguasa semesta ini. Karena Allah adalah Maliki yaumiddin, pemilik sekaligus penguasa hari kebangkitan. Karena Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih yang kasihnya tak pernah pilih kasih, penyayang yang sayangnya tak pernah terbilang. Karena itulah maka Dia satu-satunya zat yang layak untuk kita sembah, untuk kita mengabdi kepadanya. Maka Dialah satu-satunya zat, satu-satunya Tuhan yang kepadanya kita minta pertolongan. Para pemirsa sekalian yang budiman, selanjutnya qauluhu ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk
diberikan hidayah, diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Karena ternyata kehidupan ini jalannya bermacam-macam. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang ke utara, ada yang ke selatan. Semua banyak sekali jalan. Tetapi yang kita minta kepada Allah, yang kita harapkan kepada Allah adalah jalan yang betul-betul mampu mengantarkan kita kembali kepada Allah dengan baik dan benar, kembali kepada Allah dengan selamat dan bahagia. Karena itu kita berdoa di ayat yang keempat ini, diajari oleh Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami semua untuk bisa menapaki jalan yang lurus. Para mufassirin sebagian mengatakan bahwa as-sirat itu adalah jalan yang luas, jalan yang lebar. Semua orang bisa masuk ke dalam as-sirat ini, saking lebarnya jalan. Ini adalah merupakan sebuah isyarat bagi kita semua bahwa sesungguhnya jalan menuju Allah itu tidak sempit, jalan menuju Allah itu luas. Karena itu kebaikan itu juga banyak, sebanyak nafas manusia itu sendiri, atau sebanyak nafas makhluk hidup itu sendiri. Sepanjang itu baik, maka sepanjang itu pula insya Allah akan mampu mengantarkan pelaku kebaikan itu kembali kepada Allah dengan selamat dan bahagia. Itulah as-sirat al-mustaqim yang mudah-mudahan kita semua bisa meraih dan menggapainya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sirat mustaqim diterangkan di dalam ayat yang ketujuh, ayat yang terakhir, adalah jalannya orang-orang yang engkau berikan kenikmatan, bukan orang-orang yang mendapat murka, juga bukan jalan orang-orang yang tersesat. Ini namanya tafsirul ayat bil ayat, atau tafsirul Quran bil Quran. Quran menafsirkan sebagian yang lain. Ketika di ayat yang ke-6 itu disebut dengan as-sirat al-mustaqim, maka di ayat yang ke-7 diberikan penjelasan apa sirat mustaqim. Dijelaskan bahwa as-sirat al-mustaqim itu adalah jalannya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan yang pernah dilalui orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan juga orang-orang yang tersesat. Oleh karena itu kita di ayat yang ke-7 ini diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniru perilaku al-mun'am alaihim, orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain diterangkan bahwa orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah itu adalah para nabi, para syuhada, para sholihin, para siddiqin. Itulah 4 golongan yang dikatakan sebagai al-mun'am alaihim, yaitu kelompok yang mendapatkan nikmat dari Allah. Maka kalau kita ingin menapaki jalan yang lurus, maka jalan itu sudah ada contohnya. Jalan siapa itu? Yaitu jalan para nabi, yaitu jalan para rasul, para siddiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Benar antara apa yang dia katakan dengan apa yang dia perbuat. Jalan syuhada, orang-orang yang mewakafkan dirinya fisabilillah untuk jalan kebaikan, menapaki jalan Allah Subhanahu wa taala. Para guru, para masyayikh, dulu orang-orang yang berkorban nyawa, harta, pikiran untuk membela, menegakkan kebaikan di semesta ini. Itulah orang-orang yang masuk syuhada, yang meninggal karena membela agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menapaki jalan-jalan seperti itu, insya Allah kita sedang menapaki as-sirat al-mustaqim, termasuk jalan orang-orang kaum yang salihin, orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi ayat ke-7 ini seakan-akan memberikan pesan kepada kita, contoh-contoh kelompok manusia yang diberikan nikmat oleh Allah, dan pada saat yang sama mereka itulah yang bisa kita jadikan prototipe, menjadi teladan, bisa kita ikuti bagaimana kehidupan mereka
selama mengabdi di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan jalan yang kita tempuh tidak sama, bahkan tidak mengikuti orang-orang yang pernah dimarahi dan dimurkai oleh Allah, bahkan jalan-jalan orang-orang yang sesat. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita semua tidak sampai memberanikan diri mengikuti langkah kaki orang-orang yang pernah dimurkai oleh Allah. Kaum Tsamud, kaum 'Ad, itu adalah contoh-contoh kaum yang pernah dimarahi oleh Allah, kaum yang tersesat di muka bumi ini, karena itu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala atas kemaksiatan dan dosa mereka menolak jalan kebaikan yang ditawarkan oleh nabi-nabi mereka. Memang baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat pernah mengatakan bahwa al-maghdub alaihim humul yahud, yang dimaksud dengan kelompok yang dimurkai oleh Allah adalah kelompok Yahudi, sementara ad-dhallin itu adalah an-nasara, kaum Nasrani. Tetapi kalau merujuk kepada sebuah kaidah tafsir secara umum bahwa al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab, maka bisa kita pahami al-maghdubu alaihim tidak spesifik kepada kelompok tertentu, ad-dhallin juga tidak spesifik kepada kelompok tertentu. Siapapun secara umum di dunia ini yang beramal tapi amalnya tidak diridhoi oleh Allah, membuat Allah murka, itulah al-maghdub alaihim. Orang-orang yang menapaki jalan tetapi jalannya tidak sesuai dengan syariat Allah yang sudah ditetapkan melalui lisan dan kehidupan atau sunnah Nabi Muhammad SAW, itulah orang yang dhalin. Karena itu baiknya maghdub alaihim maupun yang ad-dhalin tidak boleh kita ikuti jalan kehidupan mereka. Kalau ini bisa dilakukan, maka insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang diberikan kesempatan mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk untuk meniti dan mengikuti jalan yang lurus atau as-sirat al-mustaqim. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama juga memberikan semacam pemahaman atau penafsiran bahwa 7 ayat dalam suratul Fatihah ini sebenarnya merupakan kunci kalau kita ingin hidup bahagia, maka gunakan 7 kunci yang ada di dalam suratul Fatihah ini. Kunci yang pertama itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita ingin selamat, ingin menggapai ridhonya Allah, menggapai surganya Allah, maka aktivitas yang kita lakukan pastikan atas nama Allah. Pastikan tidak saja menyebut namanya yang Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi pastikan seluruh aktivitas yang kita lakukan itu mengandung sifat Rahman Rahimnya Allah, mengandung kasih sayang. Apakah kita kalau sudah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim lantas berani melakukan pengerusakan di muka bumi? Tentu itu tidak elok. Apakah ketika kita sudah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim lantas kita berani menyakiti hati orang lain, menyakiti fisik orang lain? Tentu ini tidak pantas, karena di situ ada nama Allah yang kita sebut. Maka kunci pertama adalah sertakan Allah di dalam segenap aktivitas kita. Sertakan sifat Allah, yaitu yang Rahman, yang Rahim, yang pengasih, yang penyayang di dalam segenap aktivitas kita. Kunci yang kedua adalah syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita melibatkan Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, mengatasnamakan Allah yang Rahman, yang Rahim, yang kedua adalah kita harus bersyukur, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Lisannya mengatakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, tapi batinnya meyakini bahwa keberhasilan dari segenap usaha yang kita lakukan itu semata-mata adalah atas ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak ada hal yang pantas kita lakukan kecuali kemudian mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita dengan memperbanyak
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim, ini adalah pesan tentang kasih sayang. Pastikan kehadiran kita di semesta ini adalah kehadiran yang menyejukkan bagi orang di sekitar kita. Bukankah Nabi pernah memesankan kepada kita semua bahwa yang dikatakan sebagai muslim yang sejati itu adalah mereka yang mampu memastikan tangan dan kakinya, lisannya itu tidak menyakiti orang lain. Al-muslimun man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sempurna keislamannya itu adalah yang mampu mengendalikan tangan, kaki, dan segenap anggota tubuhnya agar dia tidak menyakiti orang lain. Itulah pesan kasih sayang dari ayat yang ketiga. Maka kalau kita ingin sukses, ingin mendapatkan ridhonya Allah, maka pastikan kehadiran kita adalah kehadiran yang menyenangkan, kehadiran yang menyejukkan bagi diri kita dan terutama bagi orang yang ada di sekeliling kita. Maliki Yaumiddin, ini adalah pesan tentang keyakinan bahwa sesungguhnya yang kita miliki itu sebenarnya tidak seberapa. Tangan, kaki, mata, kepintaran kalaulah kita disebut sebagai orang pintar, harta kalaulah itu disebut sebagai orang yang kaya, sehat kalaulah pantas itu disebut sebagai sehat, itu hakikatnya adalah titipan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Maliki Yaumiddin mengajarkan kepada kita pemilik yang sejati, penguasa yang sejati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya makhluk yang lemah, makhluk yang tak berdaya di hadapan sang penguasa yang maha perkasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah bentuk pengabdian yang totalitas kepada sang pencipta. Setelah sekian banyak Allah memberikan titipan berupa nikmat, harta, benda, kesehatan, keluarga, dan semuanya kalau kita hitung tidak mungkin bisa kita hitung, karena nikmat Allah tidak mungkin bisa kita kuantifikasi, kita hitung dengan kalkulator secanggih apapun tidak akan bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Karena itu maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali kemudian ta'abbud, mengabdi kepada Allah dan juga meminta pertolongan hanya kepadanya, bukan kepada yang lain. Ini kunci yang keenam. Shiratal ladzina ihdinas shiratal mustaqim. Tadi kunci yang kelima. Maaf. Kemudian kunci yang keenam adalah ihdinas shiratal mustaqim. Kita mohon kepada Allah agar terus diberikan petunjuk, diberikan jalan, dan jalan tidak sekedar jalan, tapi jalan yang lurus. Kita diminta untuk berdoa. Ihdinas shiratal mustaqim. Ini adalah isyarat tentang pentingnya meminta, memohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diminta untuk berdoa? Karena sesungguhnya kita ini lemah di hadapan Allah. Betapapun fisik kita gagah perkasa, betapapun kita sering olahraga, tapi sesungguhnya kekuatan fisik yang kita miliki itu ada batasnya. Kita sering sekali diberikan peringatan oleh Allah. Sakit itu menandakan bahwa sebenarnya kita tak punya kuasa. Karena itu kita diminta, diajari oleh Allah, ihdinas siratal mustaqim, berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua aktivitas ini dimudahkan dan diridhoinya. Yang ketujuh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah isyarat tentang pentingnya kita belajar dari kehidupan umat-umat terdahulu. Makanya Al-Quran itu memberikan kisah, mengisahkan berbagai macam kehidupan umat terdahulu, mulai dari Nabi Adam terus sampai umat-umat sebelum baginda Muhammad SAW, direkam dengan baik oleh Al-Quran. Untuk apa? Agar kita mengambil pelajaran. Maka kalau kita ingin selamat, menyelesaikan tugas-tugas kita di muka bumi ini dengan baik, salah satu kuncinya atau kunci yang ketujuh dari surat Fatihah ini, kita belajar dari kehidupan mereka. Kalau kita ingin sukses, belajarlah dari orang-orang yang sukses, yaitu al-mun'am alaihim, orang yang sukses mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, agar kita tidak terjerembab masuk ke dalam orang yang terpuruk, maka kita pelajari kehidupan orang-orang yang pernah terpuruk.
Firaun kita pelajari, bukan untuk kita tiru, tetapi kemudian agar kita mawas diri, agar jangan lupa diri, lupa daratan. Kalau sudah diberikan kekuasaan seperti Firaun, kita lalim, kita dolim seenaknya. Qarun kita pelajari, bukan untuk meniru kehidupan dia yang pelit, tetapi bagaimana agar kita kalau diberikan titipan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita distribusikan harta itu kepada mereka, kaum du'afa, masakin, kaum papa yang membutuhkan. Kita berikan, jangan seperti Qarun, karena Qarun itu adalah al-maghdubu alaihim, kelompok yang dicontohkan sebagai kelompok yang dimarahi, dimurkai oleh Allah gara-gara diberikan nikmat berupa harta benda, dititipi harta benda yang begitu melimpah, tapi pada saat yang sama dia lupa dengan hak orang-orang yang miskin, orang du'afa yang ada di sekitarnya, sehingga Allah membalikkan buminya. Maka kekayaan yang dia rawat dari pagi sampai malam akhirnya sirna, seorang-orangnya, Fir'aunnya juga mati, tenggelam. Itulah pentingnya kita belajar dari kehidupan masa lalu, pentingnya kita belajar dari orang lain. Kalau kita mau sukses, maka pelajari kehidupan orang-orang yang sukses, pelajari juga orang-orang yang tidak sukses, agar kita mampu untuk mawas diri, menjaga diri agar tidak melakukan hal yang sama. Hadirin para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sekilas kajian kita tentang suratul Fatihah. Mudah-mudahan ada barokah, ada manfaatnya, dan insya Allah kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.